Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat, warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang adik-adik semua. Siang Ibu, Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu sendiri gimana? Oh, alhamdulillah saya juga sehat. Oke, adik-adik untuk materi hari ini garnish dan food plating ya. Iya Ibu, Ada yang tahu nggak garnish itu apa? nggak tahu, belum tahu. Oke, baik. Belum ada yang tahu ya. Ya udah Belum. kita bahas ya. Kita mulai. Next. Oke, di sini ini ada gambar cara menggarnish sama bagaimana caranya untuk menghias makanan ya teman-teman. Adik-adik. Next. Oke, biasanya garnish itu dari apa aja sih? Ada yang tahu nggak? Buah-buahan, sayur-sayuran. Iya, bisa dari buah-buahan, sayur-sayuran, juga eh, bisa pakai saus juga ya untuk menambah menarik pada penampilan makanan. Nah, garnish itu apa sih garnish itu? Garnish itu adalah hiasan yang digunakan untuk makanan atau minuman. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggarnish dan jenis-jenis plating ya. Next. Sebelumnya ada yang tahu nggak tujuan menggarnish itu untuk apa? Menambah selera makanan, makanan menjadi lebih estetik. Oh ya, ya. Eh, Juga agar konsumen itu melihat makanan terasa wah eh, enak nih kayaknya gitu. Lalu di sini ada prinsip garnish ya. Eh, Adik-adik kalau menggarnish itu diusahakan itu dapat dimakan dan cocok menarik gitu. Jadi nggak nabrak-nabrak warnanya ya. Lalu bisa menjadi pusat perhatian. Jadi apa konsumen itu melihatnya tuh kayak tertarik gitu. Terus sesuai tema ya. Jadi jangan eh, coklat nanti dibuat garnish untuk makanan yang asin-asinan kayak makanan main course gitu. Oke, next. Di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menghias hidangan. Yang pertama ada bahan yang digunakan segar dan bersih. Jangan sampai ada yang menggunakan bahan yang sudah layu ya. Itu sangat-sangat tidak menarik untuk dilihat konsumen gitu. Dan diusahakan bersih. Apa sayuran-sayuran itu dicuci dulu gitu ya. Lalu ada harus mengetahui jenis makanan yang dihias. Jadi kayak kalau misalkan kamu menghias dessert atau menghias cake gitu. Lalu nanti untuk main course-nya nanti ada sendiri gitu. Lalu yang terakhir ada ukuran hiasan dan hidangan seimbang. Jadi jangan kamu pakai misalkan dessert kamu kecil nanti kamu garnishnya besar itu jangan gitu ya. Nanti jadinya nabrak. Next. Nah, di sini ada yang perlu diperhatikan lagi yaitu alat-alat yang digunakan sesuai kebutuhan ya. Jangan menggunakan alat yang berlebihan gitu yang nggak dibutuhkan nggak usah dipakai. Lalu memberi variasi warna agar lebih menarik ya. Eh, Kalau garnish itu diusahakan
warnanya tuh yang ngejreng, yang kelihatan gitu. Jadi tuh nggak yang warna semu-semu pucat gitu. Lalu makanannya harus terlihat menarik dengan tekstur yang lebih baik. Itu harus ya, jangan acak-acakan. Menambah cita rasa dan aroma yang lezat. Jangan memberikan garnish secara berlebihan. Jadi kalau menggarnish itu yang simple aja yang kelihatan menarik. Jangan yang sampai ngercel gitu ya. Kayak eh, kebanyakan gitu. Jadi dia tuh kayak nabrak-nabrak. Lalu ada garnish ditata dengan cepat agar makanan tetap hangat saat penyajian. Jadi usahakan kalau adik-adik itu nanti udah terjun di industri, di hotel apa di resto gitu, kalau menggarnish tuh diusahakan yang cepat ya, karena kayak kalau misalkan kalian menggarnish main course itu kan harus eh, disajikan secara panas gitu ya, gitu. Next. Nah, di sini ada jenis-jenis garnish. Nah, garnish itu kurang lebih satu macam bahan sayuran, serealia dan atau makanan yang sudah jadi. Jadi kayak jangan garnish yang nggak bisa dimakan gitu ya. Next, ini ada macam garnish. Ini ada ukiran es. Lalu yang gambar kedua itu ada ukiran mentega atau butter carving gitu ya. Jadi tuh sebenarnya tuh mudah leleh. Cuma kan nanti kita di menggarnisnya itu harus di tempat yang dingin gitu. Lalu yang gambar ketiga itu ada patung lilin. Lalu yang keempat itu ukiran sayur dan buah. Next. Nah, ini penting banget ya, fungsi dan tujuan penyajian makanan. Nah, kalian kalau pergi di hotel atau di resto itu pasti makanannya itu digarnish. Yang pertama itu fungsinya adalah memberikan keindahan hidangan. Jadi tuh konsumen itu melihatnya tuh indah gitu. Jadi kayak nafsu makannya tuh eh, apa ya, bertambah gitu. Lalu menambah selera makan. Nah, memberikan informasi jenis makanan. Jadi jangan asal-asalan memberi garnish ya, nanti main course dikasih coklat, terus nanti dessert dikasih timun, jangan gitu. Lalu menghormati tamu dengan menyajikan yang baik, menjadikan makanan lebih berarti, memberikan kesan yang baik. Next. Prinsip dan persyaratan penyajian makanan. Nah, di sini tuh ada prinsip-prinsipnya ya. Yang pertama ada prinsip wadah. Jadi tuh kalian menyajikan makanan itu jangan pakai wadah asal-asalan ya. Jadi wadahnya tuh udah ditentukan nanti kalau misalkan kalian udah terjun di industri gitu. Jadi tempat makannya tuh nggak semua pakai piring semua gitu. Lalu ada prinsip kadar air. Nah, nanti kalau ada makanan kuah-kuah atau eh, kalian pakai jenis garnish yang kadar airnya tinggi, nanti kalau kalian pakai udah ininya berkuah, terus garnishnya kadar airnya tinggi kan nanti jadinya garnishnya tuh gampang rusak gitu. Lalu ada prinsip edible part. Lalu prinsip pemisahan, prinsip panas yaitu nanti tuh garnishnya tuh diusahakan yang tahan panas gitu ya. Lalu prinsip alat bersih dan prinsip handling. Next. Elemen dasar penyajian. Yang pertama ada membuat kerangka penyajian. Nah, lalu sederhana, jadi jangan yang rempong gitu ya. Lalu seimbang. Sajikan dengan porsi yang sesuai. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, garnish itu cukup yang simple tapi menarik. Lalu tonjolkan bahan makanan utama. Ini kalau misalkan kalian menggarnish cake, jangan sampai itu dessert, jangan sampai itu garnishnya itu lebih menonjol dari dari makanan utamanya gitu. Next, faktor tambahan dalam penyajian makanan. Nah, ini tuh ada model ingredients, lalu ada saus,
ada garnish gitu. Ini contohnya seperti gambar di bawah ini. Oke, next. Cara menghidangkan makanan di atas piring. Nah, yang pertama, tempatkan masakan utama di tengah piring, atur sayuran dan garnisnya di pinggirnya. Nah, kalian itu usahakan kalau makanan utamanya itu ada di tengah ya. Jangan nanti garnisnya di tengah, makanan utamanya di pinggir piring gitu. Lalu iris bahan utama dan atur bertumpukan dengan rapi di atas piring. Jadi kalian kalau menggarnis itu harus rapi, jangan acak-acakan ya. Irisan melintang dari pinggir piring atau berbaris di tengah, atur bentuk setengah bulatan, membentuk bulatan dengan garnis di tengah dan dilengkapi dengan sayuran. Yang ketiga ada tempatkan masakan utama di atas sayuran, atur di tengah piring dan disiram saus. Utamakan garnish untuk eye catching. Nah, jadi itu kalau makanan kalian kayak steak apa gitu, usahakan di tengah, di atas sayuran lalu dituangkan saus begitu. Next, cara menyajikan saus. Eh Biasanya tuh anak-anak kalau menyajikan saus tuh kayak ditaruh di bowl kecil gitu ya. Nah, kalau garnish itu eh, beda. Biasanya letakkan saus di tengah piring. Jadi tuh sausnya dulu, lalu masakan utama di atas saus gitu. Letakkan saus di tengah. Letakkan makanan utama dan percikan saus kedua dengan warna yang berbeda. Jadi tuh usahakan saus yang ada di bawah makanan sama yang dipercikan itu warnanya berbeda ya, agar lebih menonjol gitu. Next, meningkatkan penampilan, tampilan bentuk makanan yang menarik sesuai dengan jenis makanan, ya seperti yang saya jelaskan tadi. Warna, tampilkan warna yang kontras satu sama lain. Jadi kalau kalian makanannya warna merah, jadi tuh kalau bisa tuh warnanya yang kontras sama dengan makanan itu, makanan utama itu. Rasa dan aroma, kombinasi rasa dan aroma menggugah selera. Jadi jangan kamu eh, nanti menggarnish dessert terus nanti kamu kasih garnish yang asin gitu, jangan ya. Tekstur, variasi tekstur akan lebih menarik bila diimbangi dengan warna yang kontras. Temperatur disesuaikan dengan jenis makanan. Yaitu tadi kalau misalkan kalian menggarnish main course yang harus disajikan dengan panas pada saat masih panas. Jadi kalian usahakan untuk cepat-cepat. Next, classic plating. Nah, ini ada eh, krim dan ditaruh di piping bag ya, lalu eh, ditaruh di pinggir piring, lalu ada wortel yang udah diiris, lalu stick. Next, classic plating. Nah, ini atasnya dikasih dikasih garnish eh apa tuh? Bawang, bawang bombay lah atau apa gitu, lalu dituang saus. Next. Nah, ini ada free from plating. Nah, seperti gambar di atas itu. Jadi tuh eh, dagingnya tuh udah dipotong-potong sekalian gitu. Next. Next. Nah, free from plating itu ini hasilnya tuh gini. Jadi nggak acak-acakan ya. Meskipun kayak acak-acakan tapi tetap rapi itu dilihat. Next. Nah, ini ada landscape plating yaitu kalian seperti kayak saus gitu nanti di apa di garis pakai bisa pakai sendok, bisa pakai kuas gitu. Next. Nah, ini kita tinggal menambahkan stick dan lain-lainnya. Lalu kita tuangkan saus secara melingkar. Next. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Oke, next. Dasar-dasar menyajikan makanan ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, keseimbangan, warna, bentuk.
tekstur flavor, besar porsi sesuaikan dengan piring, seimbangkan dengan besar porsi dari berbagai item makanan ke dalam piring, lalu temperatur. Nah, jadi kalian kalau mau garnish itu harus seimbang warnanya, bentuknya, dan teksturnya itu harus menarik gitu ya. Next, peraturan dalam piring. Itu hindari meletakkan makanan pada pinggiran piring. Jadi usahakan makanan utama itu ada di tengah piring ya. Susun makanan untuk kemudahan pelanggan. Jadi kalian tuh kalau menyusun makanan itu yang mudah, gimana cara makannya pelanggan. Jadi kalau misalkan kalian menyajikan steak, ada kentangnya, ada eh, sayurannya gitu, usahakan mengikuti jarum jam ya. Oke, next. Backplating nih. Ini plating secara abstrak ya. Bisa dilihat dari eh, platingannya. Oke, next. Oke, untuk materi hari ini ada yang perlu ditanyakan apa enggak? Belum ada, Ibu. Belum ada ya. Berarti nanti kalau ada yang ditanyakan bisa lewat WA aja ya. Oke, sekian materi pada hari ini. Untuk minggu depan kita praktek ya. Praktek garis ini ya, Bu. Iya, usahakan membawa sayur-sayuran untuk misalkan kalian pakai sayuran gitu, usahakan yang segar gitu ya. Baik, Ibu. Jam berapa prakteknya? Nanti saya infokan lagi di grup WA ya. Oke, Baik, masih ada Ibu. yang tanyakan? Alhamdulillah belum ada, Ibu. Oke, kita akhiri di sini ya. Terima kasih adik-adik atas partisipasinya hari ini. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum.